Bab 3, 28 September Erti pahlawan tanpa tanda jasa. Jika tertusuk, perutnya akan mengalami luka parah. Valentino menghalanginya sekali lagi. Namun, meskipun Valentino telah menahan pergelangan tangan Alan, belati tajam itu tetap dapat menusuk tubuhnya sedalam 3 cm. Rasa sakit yang luar biasa muncul, darah pun mengalir keluar. Saat rasa sakit itu menyerang Valentino, tubuhnya yang semula lelah tiba-tiba merangsang kekuatan terpendam. "Pergi kamu!" teriak Valentino. Tangannya menekan pergelangan tangan Alan dengan keras. Akibat pegangan itu, pergelangan tangan Alan jadi berubah bentuk. Belati di tangannya pun terjatuh. Valentino segera mengulurkan tangannya yang lain dan menangkap belati tersebut. Tatapan matanya dingin. Tanpa ragu, dia menusukkan belati tersebut ke Alan. Wush! Belati itu menusuk pergelangan tangan Alan. Dia pun menjerit kesakitan. Valentino yang saat itu begitu murka hampir kehilangan akal sehat. Jika Valentino tidak meneruskan aksinya, hidupnya dan Jenny mungkin akan berakhir di sini. Karena itu, tanpa ragu Valentino membalikkan badan dan mengubah posisi belati. Tap, tap, tap. Pisau yang mengkilap itu melukai lengan beberapa pemuda hingga mereka menjerit kesakitan. Saat melakukan aksinya, luka di perut dan dada Valentino terasa semakin sakit. Namun, Valentino tidak ada waktu untuk memedulikannya. Dengan belati di tangan, Valentino membantai 7-8 orang dalam waktu singkat. Total orang yang dibantai Valentino sebanyak 20-an, ditambah dengan belasan pemuda yang sebelumnya juga dia hajar. Valentino berusaha melawan rasa sakit di perutnya. Dia menangkap Alan, menariknya mendekat dan mengarahkan pisaunya pada Alan. "Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sekarang, bawa anak buahmu pergi," kata Valentino dengan napas terengah-engah dan suara meredup. Kamu? Alan gemetar ketakutan. Valentino pun tidak basa-basi, belati di tangannya sudah menusuk ke paha Alan. "Ah!" jerit Alan, lalu berkata, Aku pergi! Lepaskan aku!" Valentino langsung mendorong Alan ke antara anak buahnya, kemudian mengarahkan belati kepada mereka dengan tatapan dingin. Alan menjerit kesakitan. Dia tidak berani menyuruh orang untuk menyerang Valentino. Karena itu, Alan pun dibawa oleh anak buahnya dan pergi meninggalkan kamar. Jika luka Alan tidak segera diobati, mungkin akan menjadi masalah besar. Valentino berdiri tegak menatap kepergian Alan dan anak buahnya. Setelah yakin Alan serta anak buahnya telah pergi, 1 menit kemudian Valentino terduduk di ranjang. Menyerang secara berturut-turut, ditambah kedua luka pada tubuhnya, membuat tubuh Valentino merasa sangat lemah. Valentino beristirahat sebentar sambil melihat Jenny yang terbaring di tempat tidur. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. "Aku telah melindungimu." Valentino menyelimuti tubuh Jenny, lalu meraih jaketnya. Kemudian, Valentino memeriksa luka pada perutnya. Luka di perut Valentino tidak begitu dalam. Namun, luka di dadanya cukup dalam. Bagian tersebut masih mengeluarkan darah. Karena itu, Valentino harus segera ke rumah sakit untuk diobati. Akan tetapi, Valentino tidak segera pergi. Dia masih duduk di sana selama beberapa saat. Valentino khawatir untuk meninggalkan Jenny seorang diri di kamar tersebut. Dia pun memikirkan bagaimana caranya dia menjelaskan masalah ini pada Jenny. Jika Valentino berkata bahwa dirinya datang setelah mendapat kabar berdasarkan sikap Jenny terhadapnya, apakah Jenny akan percaya? Valentino bertanya pada dirinya sendiri, Jenny pasti tidak akan percaya. Pada akhirnya, Valentino mau tidak mau harus menceritakan bagaimana dirinya menemukan Jenny di tempat ini. Valentino sendiri pun tidak menyangka Marvin akan melapor kepadanya, apalagi Jenny. Beruntung Marvin membocorkan rahasia tersebut, jika tidak, entah apa yang akan terjadi. Karena itu, Valentino tidak ingin menyangkut pautkan masalah ini dengan dirinya. Kalau tidak, persoalan ini akan semakin sulit. Sementara Valentino tidak suka menghadapi kesulitan. Valentino duduk diam selama belasan menit sambil menahan rasa sakitnya. Ketika melihat tanda-tanda Jenny akan terbangun, dia pun perlahan berdiri. Uk! Jenny terbatuk-batuk. Tanpa pikir panjang, Valentino berbalik badan dan pergi. Sementara Jenny yang terbaring di tempat tidur perlahan membuka mata, melihat Valentino yang berjalan ke arah pintu. Namun,
Belum sempat dirinya melihat pria itu secara jelas, Valentino sudah membuka pintu dan keluar. Dia pergi seperti pahlawan tanpa tanda jasa yang telah menyelesaikan tugasnya. Valentino turun ke bawah, lalu berjalan menuju labi. Para pegawai di labi hotel tercengang saat melihat Valentino muncul dengan pakaian terkoyak-koyak dan bekas darah. Valentino menghampiri meja resepsionis dan berkata, "Suruh beberapa dari kalian pergi ke kamar ke-302. Selesai memberi perintah, Valentino meninggalkan hotel tersebut. Kasir itu tertegun selama 8 detik. Setelah itu, dia segera memanggil kasir yang lain dan berkata, "Pergilah ke atas. Periksa apakah terjadi sesuatu di kamar yang dia sebutkan. Tadi ada banyak laki-laki yang turun dengan kondisi terluka. Sekarang orang ini juga turun dengan kondisi terluka. Pasti telah terjadi sesuatu di atas sana. Memangnya apa yang terjadi? Dari monitor, sepertinya semua baik-baik saja," kata kasir kedua sambil menunjuk ke arah monitor. Begitu kasir pertama melihatnya, dia pun menggoyang-goyangkan monitor tersebut sambil berkata, "Ya ampun, sudah dibilang jangan sering main EV. Monitor ini tidak bergerak sama sekali. Cepat ke atas." Kasir kedua tertegun selama beberapa saat. Dia pun memanggil 2 ibu petugas kebersihan untuk pergi ke kamar yang disebut oleh Valentino. Di dalam kamar ke-302, Jenny perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Begitu pandangannya menjadi jelas, raut wajah Jenny berubah. Dia segera mengintip di balik selimut. Wajahnya langsung pucat seperti disengat listrik. Kemejanya setengah terbuka. Jantung Jenny berdegup kencang. Perasaan kaget dan marah memenuhi hatinya. Jenny segera memeriksa tubuhnya dan juga meregangkan kedua kakinya. Detik berikutnya, Jenny pun bernapas lega. Selain mukanya yang terasa sakit seperti habis ditampar, tidak ada bagian tubuh lainnya yang sakit. Beruntung, tidak ada hal lain yang dirasakannya. Meskipun demikian, Jenny tetap tidak terima. Bagaimana bisa pakaiannya dilucuti oleh seorang laki-laki di hotel? Bukankah aku sedang menemui Kak Tino? Kenapa sekarang? Jenny menggaruk kepalanya. Dia segera mengancing pakaiannya dan duduk di sisi tempat tidur. Jenny pun mencoba mengingat-ingat kembali dalam benaknya. Benar. Ada yang bilang padaku bahwa dia menjemputku untuk menemui Kak Tino. Lalu setelah itu, aku tidak ingat lagi, ucap Jenny sambil mengamati kamar tempat dirinya berada sekarang. Kamar yang seharusnya bersih dan rapi saat ini seperti kapal pecah. Kursi-kursi terbalik dan juga terdapat pecahan kaca di mana-mana, bahkan ada noda darah di lantai. Jenny tertegun melihat pemandangan ini. Apa yang telah terjadi saat dirinya pingsan? Ketika Jenny bersiap untuk turun, dia menoleh ke tempat tidur. Terdapat beberapa jejak sepatu yang terlihat jelas di spray putih tersebut. Bab 329 jejak. Jenny sangat bingung, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memotret jejak sepatu itu. Setelah itu, dia menelpon Hans. "Halo, Jenny, ya?" Ponselnya sudah berdering selama beberapa saat. Hans pun menggertakkan giginya untuk mengangkat panggilan itu. "Kak Tino, kamu pergi kemana? Kenapa? Aku bisa ada di hotel." Saat ini Jenny agak kebingungan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Jenny sungguh tidak tahu apakah hal ini ada hubungannya dengan Tino atau tidak. "Kamu ada di hotel, untuk apa?" Hans terdiam sejenak, lalu bertanya dengan waspada. Jangan-jangan Jenny tidak mencurigai dirinya. "Aku juga tidak tahu. Ada orang yang mengatakan ingin membawaku mencarimu, tapi setelah itu, aku sudah tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Tino ada mengutus orang untuk menjemputku?" Jenny sungguh tidak tahu harus bagaimana menceritakan masalah ini. Tidak, kok. Tadi aku baru selesai sibuk, lalu pergi ke restoran Bamboo Resorts, tapi aku tidak melihatmu. Setelah itu, aku juga tidak bisa menghubungi nomormu. Kukira kamu ada sesuatu, jadi pulang duluan. Makanya aku juga pulang. Kenapa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Saat ini jantung Hans sedang berdegup kencang, tapi dia masih berusaha bersikap wajar. "Pam?" Jenny sangat ingin bertanya siapa yang mengutus pemuda itu untuk menjemputnya. Namun, dia tidak ingin Hans mengetahui hal ini. Kalau Hans sampai tahu kalau dia telah dijemput sampai ke dalam hotel, meski tidak ada apa-apa yang terjadi, Hans pasti tidak senang. Sementara Jenny tidak ingin Hans merasa tidak senang dan tidak ingin Hans salah paham. Seperti yang sering dikatakan orang-orang, wanita yang sedang mabuk cinta,
otaknya tidak bisa berjalan sempurna. Otak Jenny yang sekarang hanya merupakan sebuah pajangan saja. Kenapa, Jenny? Apa yang terjadi? Tadi kamu bilang kamu masih di hotel. Apa yang kamu lakukan di hotel? Tanya Hans pura-pura curiga. Tidak, kok. Aku hanya ada sesuatu, kita lain kali baru bertemu saja. Jenny buru-buru mengakhiri pembicaraan dan juga sekaligus menutup panggilannya. Jenny merasa bersalah. Dia merasa dirinya seperti ini agak bersalah terhadap Hans. Tap, tap, tap. Tiba-tiba, pelayan resepsionis datang membawa 2 bibi petugas kebersihan masuk ke dalam kamar dengan cepat. Mereka bertiga seketika tertegun saat melihat kondisi kamar yang terlihat mengenaskan itu. Nona, kamu baik-baik saja, kan? Tanya bibi petugas kebersihan itu. Aku baik-baik saja. Jenny ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia tidak menceritakan apapun. Masalah seperti ini sangatlah memalukan. Untungnya dia tidak kenapa-kenapa, bisa dibilang itu adalah sesuatu yang baik di antara kesialan ini. Selesai berkata, Jenny segera berjalan keluar karena ingin segera pergi dari tempat ini. Namun, ketika dia tiba di samping pintu, Jenny tiba-tiba melihat sesuatu. Benda itu sedang terletak di depan pintu kamar mandi seperti sudah dipatahkan. Pada saat ini, Jenny langsung terdiam, lalu memicingkan matanya. Dia mengenali benda itu. Dia juga mengenali pemilik benda itu. Tiba-tiba dia terpikir sesuatu. Ketika dia sudah akan siuman, sepertinya dia melihat ada sebuah bayangan kabur. Napas Jenny semakin memburu, kemudian merasa sangat marah. Siapa yang memesan kamar ini? Tanya Jenny sambil menoleh kepada pelayan resepsionis hotel tersebut. Aku tidak hafal dengan namanya, tapi orang itu adalah seorang pemuda yang usianya tidak jauh denganmu. Sepertinya agak lebih tua sedikit darimu. Jawab pelayan resepsionis itu. Begitu mendengar jawaban pelayan resepsionis itu, Jenny semakin yakin dengan tebakannya. Apa kamu memerlukan nama yang pasti? Tanya pelayan resepsionis itu dengan hati-hati. Tidak perlu. Wus. Jenny memungut benda itu, kemudian bergegas meninggalkan hotel seolah sedang melarikan diri. Dia ingin bertanya pada pemilik benda itu, kenapa dia melakukan hal seperti itu padanya. Setelah Jenny pergi, pelayan resepsionis dan kedua bibi petugas kebersihan itu saling memandang. Tidak, hari ini aku yang bertugas, tapi aku tidak melihat wanita itu masuk ke kamar. Gumam pelayan resepsionis itu. Tamu hotel hari ini tidak banyak, sementara Jenny adalah wanita yang sangat cantik. Kalau Jenny daftar masuk kamar, dia pasti akan menyadarinya. Sudahlah, dia tidak mengatakan apa-apa. Kita juga jangan mengurus terlalu banyak. Pelayan resepsionis itu tidak berniat untuk memikirkan hal ini lagi. Iya, hanya saja kamar ini sangat sulit dibereskan. Bibi petugas kebersihan itu melihat lantai yang dipenuhi dengan serpihan kaca. Pelayan resepsionis itu seketika terdiam, kemudian memandang kamar yang sangat menyedihkan itu. Dia pun menepuk tangannya dengan keras dan berkata, "Gawat! Seharusnya tidak boleh membiarkan wanita itu pergi." Setelah berteriak, pelayan resepsionis itu segera mengejar Jenny, tapi di lorong sudah tidak ada batang hidung Jenny. Waktu sudah berlalu cukup lama, tentu saja Jenny sudah pergi entah kemana. Gawat! Kita harus bagaimana? Tanya pelayan resepsionis itu dengan panik. Jenny adalah orang terakhir yang keluar dari kamar ini. Kini orang itu sudah pergi, maka siapa yang akan mengganti rugi kerusakan yang ada di kamar ini? Lampu ranjang, televisi dan benda-benda lainnya, semuanya mengalami kerusakan. Total kerusakan itu setidaknya memerlukan puluhan juta. Panggil 112. Cepat telepon 112. Pelayan resepsionis itu bergegas mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon 112 untuk menyelidiki masalah ini. Kalau dia yang pergi mencari orangnya, sepertinya 3 hari 3 malam dia juga tidak akan berhasil. Rumah sakit ketiga Kutaneo, di ruang administrasi Departemen Bedah. Valentino sedang duduk di sebuah bangku, sementara seorang perawat sedang membersihkan lukanya. Sedangkan Hendrik sedang berdiri di samping sambil menundukkan kepalanya, bagaikan seorang anak SD yang melakukan kesalahan. Wajahnya juga diliputi dengan perasaan bersalah. Pak Hendrik tidak perlu seperti itu. Duduklah. Valentino melambaikan tangannya. Namun, Hendrik masih tidak berani duduk. Tuan muda Valentino, beberapa hari ini aku diawasi Markeu dengan ketat dan kekuasaanku juga terus direbut.
Apapun yang ingin kulakukan juga semakin sulit. Jelas, Hendrik. Tidak apa-apa, jawab Valentino dengan santai sambil melambaikan tangannya. Dia tahu apa yang terjadi dengan Maple Rain Real Estate. Mereka memanfaatkan nama keluarga Wijaya untuk menekan Hendrik. Sedangkan beberapa orang yang setia kepada Valentin telah diatur ke berbagai daerah untuk rencana meteor. Bagaimanapun, hal itu juga sangat penting. Kalau diserahkan pada orang lain, Valentino juga tidak akan tenang. Jadi, selama beberapa waktu ini, tidak ada orang yang diam-diam melindungi Valentino. Tuan Muda Valentino, bagaimana kalau kita menarik beberapa orang kembali? Ujar Hendrik. Valentino mengulurkan tangannya sebagai isyarat untuk menghentikan ucapan Hendrik, kemudian berkata kepada perawat yang ada di sampingnya. Terima kasih. Suster boleh pergi dulu. Baik. Perawat itu mengangguk hebat dan segera mengikat perban dengan baik. Setelah itu, dia bergegas membereskan obat-obatannya dan pergi. Ketika membersihkan luka Valentino tadi, dia sangat gugup. Orang sehebat Hendrik biasanya disambut oleh kepala rumah sakit. Akan tetapi, Hendrik malah terus memanggil Valentino dengan sebutan Tuan Muda Valentino. Bukankah itu berarti Valentino jauh lebih hebat darinya? Oleh karena itu, dia tetap diam selama mengobati luka Valentino. Jantungnya juga terus berdegup kencang, seolah-olah takut akan menyinggung Valentino. Bab 330 mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setelah perawat itu pergi, Valentino memakai baju yang baru dibelinya tadi untuk menutupi lukanya. Kemudian, dia baru meminta Hendrik duduk. Orang-orang dalam rencana meteor tidak boleh disentuh, kalau tidak, itu hanya akan memengaruhi seluruh keadaan. Jadi, suruh mereka tetap siaga pada posisi masing-masing. Tanpa perintah dariku, siapapun tidak boleh melakukan apapun. Ucap Valentino. Hal itu tidak bisa diganggu-gugat lagi, orang-orang dari rencana meteor hanya boleh mendengar perintah Valentino seorang. Tapi, Tuan Muda Valentino, kalau terjadi sesuatu dengan Anda, rencana meteor ini tidak ada artinya, kata Hendrik sambil menghela napas panjang. Hah? Hanya dengan sampah seperti Allen, masih belum cukup hebat untuk mencelakaiku. Hari ini aku yang terlalu gegabah. Valentino melambaikan tangannya sambil tersenyum penuh arti. Hendrik masih ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung dipotong Valentino. Tenang saja, kalau aku ada perlu, Dana akan membantuku. Baiklah, jawab Hendrik dengan tidak berdaya. Setelah itu, Hendrik kembali bertanya. Tuan Muda Valentino, menurutmu bagaimana kita akan membereskan Allen? Mau kita usir dari kota Neo atau langsung? Valentino berpikir sejenak, lalu menggeleng dan berkata, sekarang kamu masih diawasi Markeu dan akan sulit untuk melakukan sesuatu, jadi kamu tidak perlu mengurus hal ini. Tapi masalah ini pasti tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan pergi ke keluarga Eka sendiri dan memperhitungkan semua hal ini dulu. Tentu saja Hendrik setuju dengan ucapan Valentino. Dia pun mengangguk sambil berkata, kita lakukan sesuai yang dikatakan Tuan Muda saja. Kalau Tuan Muda ada masalah, keluarga Wijaya juga tidak akan tinggal diam. Valentino mengangguk. Keluarga Wijaya sangat peduli dengan kesan dan impresi orang lain terhadap mereka, jadi keluarga Wijaya tidak akan diam saja ketika Valentino dicelakai orang lain. Oh iya, Tuan Muda Valentino, saat aku memesan mobil itu, aku menggunakan identitasku. Kapan aku harus mengganti kepemilikan mobil itu menjadi nama Tuan? Tidak masalah. Kamu tidak perlu repot-repot. Valentino melambaikan tangannya. Lagi pula, mengganti kepemilikan atau tidak, mobil itu tetap milik Valentino. Hendrik juga tidak mungkin meminta mobil itu kembali atas nama pemilik, kan? Ketika mereka sedang berbicara, ponsel Valentino tiba-tiba berdering. Halo, Angel? Jawab Valentino setelah menerima panggilan. Bukannya kamu memintaku untuk menunggu di kantor? Untuk apa? Tanya Angel. Awalnya Angel mengira Valentino akan datang mencarinya, tapi setelah berjam-jam, dia masih belum melihat batang hidung Valentino. Valentino melihat waktu, lalu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menjemputmu pulang. Setelah itu, Valentino memesankan beberapa hal kepada Hendrik, kemudian mengendarai mobilnya ke perusahaan keluarga Kusuma. Di dalam Motel Lavella. Begitu pihak 112 menerima panggilan dari Motel Lavella, mereka langsung mengutus 2 petugas yang bersangkutan dan bergegas bergerak menuju Motel Lavella. Kalian bilang, ada orang yang merusak kamar kalian, tapi orangnya sudah pergi? Tanya salah seorang petugas. Benar,
orang itu pergi sesudah merusak kamar ini. Berdasarkan perkiraan kasar, kerugian ini mencapai puluhan juta. Lapor resepsionis itu. Begini saja, coba kamu keluarkan rekaman kamera pengawas, lalu berikan padaku data tamu yang menginap di kamar ini, biar kami bisa menentukan tersangkanya. Ucap petugas itu sambil mengeluarkan sebuah alat kecil. Baiklah. Resepsionis itu mengangguk, kemudian pergi memanggil pekerja yang bertugas untuk mengawasi kamera pengawas dan pergi mengambil data tamu yang menginap di kamar ke-302. Namun, begitu pekerja yang bertanggung jawab atas kamera pengawas datang, mereka baru tahu kalau pusat pengendalian kamera pengawas hari ini sedang bermasalah, sehingga tidak ada rekaman yang tertinggal sama sekali. Salah satu petugas itu mengernyitkan keningnya, kemudian menatap pekerja yang bertanggung jawab atas kamera pengawas dan berkata, "Kalau begitu, bantu cek data tamu kamar ini." Resepsionis itu segera membawakan data tersebut dan memberitahu nama dan nomor KTP tamu tersebut. Petugas yang satunya lagi segera menggunakan alat kecil itu untuk memeriksa nama dan nomor KTP tadi. Sekarang sudah zaman internet, semua informasi bisa dicari dengan cepat dari sistem ke-112. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, petugas itu menggelengkan kepalanya. "Orang ini tidak ada di dalam data kita, data dan kepnya juga palsu." Petugas itu menggoyangkan alat tersebut. Dia sama sekali tidak bisa menemukan data orang yang dimaksud. Dengan kondisi seperti ini, mereka akhirnya sadar kalau tamu ini memiliki tujuan terselubung dan sudah punya persiapan yang matang. Bisa-bisanya orang itu tidak meninggalkan jejak, dia pasti sudah melakukan perencanaan yang matang. Petugas itu menatap alat tersebut selama beberapa waktu, lalu pekerja yang bertanggung jawab atas kamera pengawas pun berkata, "Coba periksa kamarnya." Resepsionis itu segera membawa kedua petugas menuju kamar ke-302. Setelah masuk ke kamar 302, kedua petugas itu segera memakai sarung tangan putih dan mulai menggeledah kamar tersebut. Segala jejak yang tertinggal akan menjadi bukti bagi mereka untuk mencari tersangka. "Kemarilah sebentar. Ambil ini sedikit untuk diperiksa," nanya. Bercak darah di lantai langsung ditemukan. Salah satu petugas itu mengorek sedikit darah yang ada di lantai dengan pisau khusus dan memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Sementara petugas yang satunya lagi sedang menyelidiki kamar dalam. Resepsionis itu hanya berdiri di depan pintu kamar dengan gugup. Kalau mereka tidak berhasil mengetahui siapa tersangkanya, dia tidak sanggup mengganti rugi hingga puluhan juta. Akan tetapi, dia juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab masalah ini. Bagaimanapun, dia telah lalai dalam pekerjaannya. Ketika tamu ingin keluar dari motel, seharusnya dia memeriksa kamarnya sekali lagi sebelum membiarkan tamunya pergi. "Apa barang ini adalah milik motel kalian?" Tiba-tiba, petugas itu sedang memegang sebuah kamera kecil yang ada di samping televisi. "Apa itu?" Resepsionis itu tertegun sejenak. "Kamera kecil. Kamera ini lebih bagus dibanding kamera kecil model lainnya. Hasil rekamannya juga lebih jelas." Jelas petugas itu dengan nada datar. "Bukan. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu di kamar tamu," sangkal resepsionis itu. Bagaimanapun, melakukan hal seperti itu adalah tindakan melawan hukum. "Kalau begitu, kamera ini milik tamu. Kami akan mengambilnya untuk diselidiki nanti." Petugas itu memencet tombol kamera kecil itu. Dari tadi kamera itu masih sedang merekam. "Baik, kameranya diambil saja." Resepsionis itu mengangguk setuju. Setelah itu, kedua petugas tersebut pergi meninggalkan motel La Vela setelah berhasil mengumpulkan barang bukti dan juga kamera kecil itu. Di depan pintu perusahaan Grup Kusuma, Angel masih sedang berdiri di sana dengan segala kecantikannya sambil menunggu kedatangan Valentino. Drap, drap, drap. Suara sepatu hak tinggi pun terdengar. Kalau didengar berdasarkan suara itu, tampaknya orang tersebut memiliki temperamen yang agak tidak sabaran. Terlebih lagi, dari langkah kaki itu, tampaknya bukan seorang saja. "Loh, Angel, kamu sedang menunggu suamimu menjemput dengan Bentley, ya?" Olok seseorang. Angel menoleh ke belakang dan melihat Kiara sedang menatap dirinya dengan tatapan meremehkan. Di samping Kiara masih ada seorang wanita. Wanita itu adalah bagian dari keluarga Kusuma. Dia adalah cucu dari adiknya Tuan Besar Kusuma, namanya Dania Kusuma.